untuk direksi LPEI memang mentalnya sekaliber fakir miskin. Luar biasa kurang ajarnya para pelaku korupsi di LPEI, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau yang disebut Indonesia Exim Bank ini. Dengan berjamaah mereka memberi zakat untuk para direksi atau pejabat di bank itu. Ya, memang itu istilah yang dilazimkan di sana, yaitu berzakat. Mestinya sukarela, tapi jadi paksa rela. Kalau tidak, kreditnya bakal ditinjau ulang. Paksa rela, ini jadi oksimoron. Memang istilahnya macam-macam. Dulu di kalangan DPR ada istilah apel malang. Maksudnya zakat yang berdenominasi rupiah atau apel Washington. Artinya zakat yang berdenominasi dolar. Tapi di LPEI dengan melabeli perilaku koruptif pakai istilah yang berbau keagamaan tertentu, mereka merasa tindakannya adalah suatu amaliyah. Dahsyat sekali hipokrisinya. Munafik kelas wahid. Didirikan tahun 2009, LPEI is committed to promoting Indonesian exporters as respectful business players with world-class export products and services to the global market. Artinya berkomitmen untuk mempromosikan eksportir Indonesia sebagai pelaku bisnis yang terhormat dengan produk dan layanan ekspor kelas dunia ke pasar global. Begitu seperti tercantum di website resmi lembaga itu, indonesiaeximbank.go.id, atau yang populer sekarang LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tapi apa yang barusan terjadi? Direksi dan debitur kelas kakapnya tercokok KPK. Terpaksalah mereka mesti merayakan Lebaran di dalam bui. Seperti terindikasi dari alamat websitenya dengan akhiran go.id, yang artinya ini institusi resmi pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang membahas permodalan LPEI, pada pasal 19 disebutkan bahwa modal awal LPEI ini ditetapkan 4 triliun rupiah. Dan modal awal itu merupakan kekayaan negara. Kalau dalam operasionalnya modal LPEI ini berkurang dari 4 triliun rupiah, maka pemerintah yang akan menutup kekurangan tersebut. Duit dari mana? Ya dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku. Maka artinya lembaga ini modalnya berasal dari pajak rakyat. LPEI didirikan dengan tujuan utama to boost national export growth and to assist exporters in expanding their business capacity. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor nasional dan membantu eksportir dalam memperluas kapasitas bisnisnya. Maka para eksportir Indonesia yang butuh pembiayaan untuk keperluan mengekspor produknya bisa minta bantuan LPEI. Dalam kacamata pemerintah, tentu peran LPEI ini untuk memperbesar surplus perdagangan internasional Indonesia. Kita tahu rumus dasar PDB atau produk domestik bruto adalah PDB sama dengan C plus I plus G plus delta atau selisih dari X min M, di mana total konsumsi atau belanja rumah tangga plus total investasi ditambah total belanja atau pengeluaran dari pemerintah atau government spending ini ya, ditambah delta atau selisih dari total ekspor dikurangi total impor. Begitulah PDB dikalkulasi.
Maka peran dari LPEI adalah memperbesar faktor X atau ekspor agar terjadi surplus perdagangan secara nasional. Jadi ada misi negara yang seharusnya diemban oleh direksi LPEI ini. Apakah strategis? Tentu sangat strategis. Tapi di kuartal pertama tahun ini diberitakan bahwa KPK berhasil membongkar skandal yang terjadi di LPEI. Dilaporkan terjadi kerugian negara yang mencapai kisaran 11,7 triliun rupiah. Dahsyat. Ini salah satu pencapaian terkemuka dalam liga korupsi di Indonesia. Notorious, artinya terkenal lantaran buruknya. Seorang pengusaha terkemuka, Jimmy Masrin, terseret kasus bersama 4 orang lainnya. Ia dikenal sebagai owner dari grup bisnis lautan luas. Kasusnya berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit kepada PT Petro Energy. Persoalannya, klasik, umum dilakukan para kreditor besar. Semua juga sudah tahu sama tahu. Pertama, side streaming. Kredit dipakai tidak sesuai peruntukannya. Dibelokkan untuk keperluan lain. Sama seperti kasus 1MDB yang heboh di Malaysia itu. Kedua, soal window dressing, laporan keuangan. Ketiga, pemalsuan data jaminan dan laporan lain-lainnya menyangkut kelemahan atau bahkan skandal dalam pengawasan. Sampai akhirnya ada soal zakat alias kickback ke manajemen LPEI. Jimmy Masrin yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Catur Karsa Mega Tunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy bukanlah satu-satunya debitur bermasalah. Masih ada perusahaan lainnya. Sementara 4 tersangka lain yang ikut diamankan adalah Dwi Wahyudi, beliau adalah Direktur Pelaksana 1 LPEI, Arif Setiawan, Direktur Pelaksana 4 LPEI, Newin Nugroho, Direktur Utama PT Petro Energy, dan Susi Miradewi Sugiarta, Direktur Keuangan PT Petro Energy. Disebutkan bahwa KPK telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP saat mereka menghitung potensi kerugian negara terkait dugaan kecurangan dalam pemberian fasilitas kredit LPEI kepada PT Petro Energy. Dari hasil perhitungannya, kasus ini berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 900 miliar rupiah. Sekali lagi, perlu diingatkan bahwa kasus kredit LPEI ke PT Petro Energy bukanlah satu-satunya dugaan kecurangan yang tengah diselidiki. KPK juga sedang mengusut 10 debitur lainnya yang diduga terlibat dalam kasus serupa. Kalau di total, potensi kerugian negara akibat dugaan penyelewengan oleh kesebelasan atau 11 debitur ini diperkirakan mencapai 11,7 triliun rupiah. Yang menarik, KPK juga mengungkap adanya kode uang zakat dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada PT Petro Energy. Kode ini muncul ketika direksi LPEI meminta jatah dari debitur. Ini semacam kickback atau uang sogokan. Sebetulnya dugaan fraud di LPEI sudah sejak tahun lalu tercium. Berawal pada 18 Maret 2024 lalu, tatkala Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan di LPEI. Artinya, fraud de facto sudah terjadi lama sebelum 2024. Kejadiannya bertahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan penjelasan Sri Mulyani, LPEI telah membentuk tim terpadu bersama
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Jamdatun Kejaksaan Agung, dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Mereka lah yang meneliti kredit-kredit bermasalah di LPEI. Dari hasil penelitian tersebut, terindikasi adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 4 debitur. Untuk tahap pertama berjumlah 2,505 triliun rupiah. Debiturnya ada 4 perusahaan. PT RII sekitar 1,8 triliun, PT SMR 216 miliar rupiah, PT SRI 1,44 miliar rupiah, PT BRS 300,5 miliar rupiah. Lalu pada 1 Februari 2024, dugaan korupsi di LPEI juga dilaporkan BPK ke Kejaksaan Agung. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif, ditemukan dugaan penyimpangan berindikasi tindak pidana dengan potensi kerugian keuangan negara sebesar 81 miliar rupiah. Setelah penelaahan, kasus itu disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada 13 Februari 2024 untuk langsung dilakukan penyelidikan. Sehari setelah Sri Mulyani melapor ke Kejaksaan Agung, KPK langsung menaikkan status ke penyidikan pada 19 Maret 2024. Bahkan KPK pun telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus itu dari pihak swasta dan penyelenggara negara. Keputusan itu dijatuhkan usai KPK menggelar rapat ekspose pada 26 Juli 2024. Namun KPK enggan memerinci nama-nama tersangka sampai saat penahanan dilakukan. Oleh karena KPK akhirnya telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus itu, maka Kejaksaan Agung akhirnya menyerahkan penanganan kasus itu ke KPK. Kasus LPEI ini awalnya ada di Kejaksaan, akhirnya bergeser ke KPK. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada 15 Agustus 2024 mengatakan, Kejaksaan Agung pada hari ini telah menyerahkan penanganan perkara tindak pidana korupsi di lingkungan LPEI kepada KPK. Pelimpahan data laporan itu, kata Kuntadi, dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi LPEI di KPK. Hal ini juga bertujuan agar pemanggilan saksi tidak bentrok antara kedua instansi. Beres, kedua instansi penegak hukum itu telah serah terima penanganan perkara. Sekarang semua mata tertuju ke KPK. Mampukah KPK mengungkap semua yang terlibat tanpa pandang bulu, tanpa ada penyimpangan? Tidak terjadi dugaan pemerasan kepada tersangka seperti yang dilakukan Firly Bahuri dulu. Mudah-mudahan KPK sekarang berbeda, lebih transparan dan jauh lebih profesional. Tidak meminta-minta zakat, tak ubahnya seperti fakir miskin.